Haleluya, glory. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita sangat diberkati pada pagi hari ini, oleh karena kasih-Nya selalu memperhatikan kita siang dan malam, dan selalu menjaga kita. Haleluya, dan memberikan apa yang kita keperlukan hari-hari, dan Tuhan menyediakannya semua bagi umat-Nya yang percaya kepadanya. Haleluya. Bahkan kepada seluruh dunia ini, Tuhan memberikan apa yang mereka perlukan. Apalagi kepada mempelai wanitanya. Dia menyediakan bagi kita segala sesuatu yang sudah Dia siapkan sebelum dunia ada. Itulah firman yang disajikan bagi kita di akhir zaman, untuk kita nikmati dan untuk kita lakukan, untuk supaya kita benar-benar sebagai pohon yang menghasilkan buah yang baik pada musimnya. Haleluya. Jadi kita sangat diberkati pada pagi hari ini, dan kita yakin percaya bahwa Roh akan memimpin kita dan membawa kita kepada seluruh jalan kebenarannya, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melakukan firman-Nya, dan Tuhan menambah-nambahkan kepada kita sampai kasih akan saudara, sehingga kasih yang sempurna adalah Yesus Kristus sendiri yang menutup batu tersebut, yaitu batu utama, batu seperti piramid tersebut. Haleluya, bahwa Kristus adalah kepala kita. Roh adalah meterai kita. Dia adalah yang memeteraikan kita sampai pada hari penebusan Yesus Kristus bagi kita. Sampai pada hari penebusan kita. Haleluya. Glory. Lagu pujian yang sangat indah yang baru kita nyanyikan, baik kemuliaan nama Tuhan. Amen. Dan juga doa. Haleluya. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Persembahanmu yang sejati adalah perbuatanmu sehari-hari. Bukan karena kepintaran, bukan karena kekayaan, bukan karena kekuatan, tetapi adalah ibadahmu yang sejati adalah perbuatan sehari-hari yang baik, yang layak bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya pewahyuan selalu datang kepada kita untuk cepat dapat mengerti apa yang diucapkan firman. Apa yang diberitahukan oleh seorang nabi bagi kita, sehingga kita dapat cepat kita dapat cepat meresap dan menangkap dan mengekspresikan. Haleluya, karena kita adalah suratan Kristus yang hidup. Baik, kita langsung saja membuka kitab kita. Dari kitab Imamat 23. Kita akan meneruskan tentang pembahasan kita bagaimana hari raya sangkakala yang minggu kemarin. Kita akan melanjutkan apakah arti hari raya sangkakala ini. Imamat 23:24. Demikian firman Tuhan. Katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Ayat 25, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat, dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Ayat 26, Tuhan berfirman kepada Musa. Ayat 27, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Ayat 28, pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Tuhan Allahmu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang terkasih dalam surga, sungguh Tuhan, semua firman-Mu dari kitab Kejadian sampai Wahyu
sempurna bagi hidup kami. Dan kami Tuhan mengatakan ya dan amin setiap perkataanmu. Karena itulah makanan kami Tuhan. Untuk supaya membuat hati dan pikiran kami, jiwa kami dan roh kami Tuhan bersuka cita. Karena kami tahu Tuhan bahwa setiap makanan pada musimnya itulah yang membuat setiap orang yang percaya semakin kuat Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu. Baik tantangan masalah apapun Tuhan. Karena kami tahu bahwa firman adalah senjata kami yang selalu menguatkan kami siang dan malam. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami dan selalu memperlihatkan kepada kami Tuhan, yaitu firman-Mu yang begitu jelas di hadapan kami. Sehingga jiwa kami dan pikiran kami percaya Tuhan, sehingga kami dibawa oleh Roh-Mu kepada sesuatu, yaitu kehidupan yang kekal. Roh-Mu lah yang membawa kami Tuhan dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Sebagaimana Israel membawa Tuhan, dibawa oleh Engkau sendiri dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Terima kasih Bapa. Secara rohani, ya kejaman ini bahwa kami yakin dan percaya kami akan sampai ke tanah perjanjian-Mu. Itulah Yerusalem yang kekal, yang baru yang turun dari surga. Terima kasih Bapa di surga. Inilah Tuhan firman-Mu yang sedang kami bacakan. Biarlah Tuhan Roh-Mu untuk mengajar kami dan membuka Tuhan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami cepat dapat meresapi dan menangkap Tuhan apa yang Kau katakan di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman yang di Imamat 23 sampai 28 tadi. Jadi kita perhatikan di sini, setiap sangkakala berbunyi di bawah materai ke-6. Di bawah penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi. Jadi kita perhatikan di Wahyu 8 ya, dan Wahyu 8 ayat 7. Semua dulu itu adalah pemanggilan Israel secara jasmani. Secara jasmani, bukan secara rohani. Secara jasmani keluar dari Mesir. Jadi ini adalah pemanggilan Israel dalam pengertian secara rohani. Ini adalah pemanggilan Israel secara pengertian ya, atau secara rohani. Jadi Dia sedang mempersiapkan mereka untuk datang ke hari raya pendamaian. Haleluya. Mempersiapkan mereka untuk datang ke hari raya pendamaian. Kalau berbicara tentang hari raya pendamaian, berarti kita akan mengingat kedua saksi tersebut. Haleluya. Di mana Yesus memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Jadi kita lihat hari raya sangkakala adalah yang pertama, yang adalah Pentakosta. Hari raya pendamaian berikutnya, 50 hari kemudian, hari raya pendamaian. Haleluya. Jadi kita lihat di Imamat 12 ya, atau Imamat 23. Ya, bahwa yang pertama adalah hari raya sangkakala. Jadi, pendamaian adalah pendamaian sesudahnya mengikuti Pentakosta. Jadi hari raya pendamaian mengikuti hari raya Pentakosta. Jadi hari raya Pentakosta adalah yang pertama. Jadi hari pendamaian itulah yang mengikuti. Kita lihat 2 Wahyu 8 ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Dilemparkan ke bumi, maka terbelahlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon
dan hanguslah seluruh rumput hijau. Rumput-rumputan hijau. Jadi kita lihat di sini. Ya. Kita perhatikan. Sebuah sangkakala berbunyi dan itu adalah untuk mengumpulkan mereka. Sangkakala pertama berbunyi, ada hujan es, darah, dan api yang dicurahkan ke atas bumi sama seperti yang dulu terjadi di Mesir. Haleluya. Bersiap-siap untuk memanggil mereka kepada hari pendamaian. Tapi kita lihat mereka telah menolak pendamaian yang sesungguhnya. Jadi kita lihat yang sudah merupakan tahun Pentakosta. Peniupan untuk orang-orang Yahudi datang berikutnya setelah hari Pentakosta. Jadi kita perhatikan membandingkan antara Israel dan juga bangsa kafir. Jadi kita lihat kesinambungan kitab suci yang tepat yang sama. Di bawah sangkakala ketujuh adalah untuk Israel, sama sebagaimana meterai ketujuh adalah untuk gereja. Jadi kita mendapati di bawah meterai ketujuh bahwa ketika jiwa-jiwa ini yang berada di bawah mezbah yang menerima jubah, mereka diberikan jubah bukan karena mereka layak untuk memperolehnya, melainkan karena mereka berada di masa dispensasi ketika Allah masih sedang berurusan dengan kasih karunia terhadap orang-orang bangsa kafir. Haleluya. Bukan orang-orang Yahudi. Israel diselamatkan sebagai suatu bangsa. Allah berurusan dengan Israel sebagai sebuah bangsa. Bangsa-bangsa kafir adalah suatu umat yang bagi namanya. Bukan sebuah bangsa bagi namanya. Haleluya. Tetapi sebuah umat yang berbicara adalah seluruh dunia. Ada dari berbagai bangsa selain dari bangsa Israel. Kita lihat di Ibrani 10 ayat 10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bukan separuh waktu, ya bukan sepertiga waktu, tetapi selama-lamanya, satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. 11. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Haleluya. Ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan halnya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, yaitu Yesus Kristus. Kita lihat di Wahyu 8 ayat 5. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi. Dan kita melihat juga di Wahyu 9 ayat 14. Dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dengan sungai besar Efrat itu. Dan kita baca juga di ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Ayat 17. Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Mereka memakai baju cirah, merah, api dan baru dan kuning belerang warnanya. Kepala kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang.
ayat 19, maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru, guru, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Kita lihat, kita perhatikan di sini. Jadi, kemana tujuan kitab Wahyu ini? Dan ketika Hitler, ya, dan mereka menganiaya orang-orang Yahudi dan melakukan hal-hal yang sudah mereka lakukan di bawah hal itu. Jadi mereka, ya, Stalin, Hitler, dan semua diktator-diktator yang dibangkitkan itu, kita lihat di sini. Jadi kita lihat di bawah zaman yang sama, bahwa sudah ada di Jerman, ya, bangsa yang lain, orang-orang Yahudi sudah terserak ke seluruh dunia, tetapi sudah bangkit pada 20 tahun terakhir suatu penganiayaan yang pahit menentang orang-orang Yahudi. Haleluya. Jadi kita lihat di sini, ya. Jadi itu sudah merupakan suatu penganiayaan yang pahit menentang Israel. Karena sudah waktunya sekarang untuk memanggilnya kembali ke pendamaian itu. Jadi ia masih berada di bawah pendamaian anak domba secara jasmani. Anak domba Allah yang sejati adalah pendamaian itu. Dan ia sudah menolaknya. Dan darah itu sudah ditanggungkan kepadanya sejak saat itu. Haleluya. Jadi kalau ini sudah dikatakan, berarti kita akan melihat di zamannya Yusuf. Haleluya. Dan kita mengingat di zamannya Yesus. Apa yang dikatakan Yusuf? Apa yang dikatakan Yesus ketika dia disalibkan? Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan darah itu sudah ditanggungkan kepadanya sejak saat itu. Jadi kita lihat, membuat bangsa itu siap. Jadi betapa sempurnanya sangkakala ke-7 dan meterai ke-7 itu. Sempurna bersama-sama penganiayaan orang-orang Yahudi. Jadi kita lihat di Wahyu pasal 9 tadi ayat 13, ya, bahwa sangkakala ke-6 kita lihat terdapat 2.000, ya, 200.000 pasukan berkuda, seperti yang sudah kita baca tadi. 200.000 pasukan berkuda yang sudah diikat di sungai Efrat, yang dilepaskan di bawah sangkakala ke-6. Haleluya. Sangkakala ke-6, bukan sangkakala ke-7. Jadi, nah itu bukan 200.000 pasukan berkuda di dunia, melainkan terdapat 200.000 pasukan berkuda. Haleluya. Jadi mereka bukanlah kuda-kuda secara jasmani. Mereka bernapaskan api. Mereka bernapaskan api. Haleluya. Jadi ini bukan berbicara tentang jasmani. Dan mereka memakai baju cirah dari batu yaspis. Dan mereka mempunyai ekor. Dan di ujung ekor itu terlihat seperti seekor ular, ya. Kepala seekor ular yang berada di ujungnya menyengat. Itu adalah kuda-kuda secara rohani. Jadi kita lihat iblis-iblis secara rohani, kuda-kuda perang yang sudah diikat di sungai Efrat di sepanjang tahun-tahun. Iblis-iblis supernatural. Jadi kita lihat siapakah itu yang sebenarnya. Itu adalah kekaisaran Romawi kuno. Haleluya, kekaisaran Romawi kuno hidup kembali. Jadi penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi,
Mereka sudah diikat selama hampir 2000 tahun di sungai Efrat. Jadi tidak bisa menyeberang ke janji itu. Tidak bisa menyeberang ke sungai janji itu. Atau keseberang ke janji itu, ke tanah perjanjian. Oleh karena apa? Karena mereka berurusan. Haleluya. Sebab sekte keagamaan yang sedang berurusan untuk mencapai sisi yang lain. Jadi kita lihat melintasi Eden. Tetapi mereka diikat di sana 200.000 iblis penganiaya. Dan kita lihat 27 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palen di tangan mereka. Wahyu 9:14 kita lihat. Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Jadi kita perhatikan apa yang terjadi di bawah sangkakala ke-6. Mereka terlepas ke atas orang-orang Yahudi. Penganiayaan orang-orang Yahudi. Iblis-iblis supranatural. Hampir 2000 tahun. Kemudian terlepas oleh Stalin, Hitler ke atas orang-orang Yahudi. Haleluya. Jadi kita lihat seolah-olah itu bukanlah orang Romawi. Itu adalah roh yang sama. Fisik yang mati, tetapi roh selalu bekerja. Seperti belalang-belalang tersebut. Seolah-olah itu bukan belalang yang sama. Yang pertama dan yang ketiga atau yang keempat. Tetapi mereka merubah topengnya. Namun roh yang sama selalu bekerja. Jadi mereka telah melakukan hal-hal yang sama seperti yang mereka lakukan dulu terhadap orang-orang Kristen. Di masanya Romawi kuno. Penyembahan berhala. Jadi kita lihat, kita perhatikan Israel jasmani dan gereja secara rohani. Haleluya. Jadi kita lihat sebagaimana kita memisahkannya di sini terlepas ke atas orang-orang Yahudi. Jadi kita lihat di sanalah kekaisaran Romawi itu diikat di sana dengan kita lihat dengan apakah mereka diikat? Kekuatan-kekuatan gerejawi, yaitu Roma. Roma penyembahan berhala menjadi Roma kepausan dan diikat di sana di dalam tradisi-tradisi kekristenan. Kekristenannya kita lihat di sini. Haleluya. Jadi mereka menggabungkan segala sesuatu, baik perpolitikan, baik wanita-wanita yang tidak bermoral dan lain sebagainya. Jadi itulah sebabnya dikatakan penyembah berhala seperti nubuatan-nubuatan Yehezkiel. Jadi mereka terlepas ke atas bangsa Yahudi yang tidak tahu apa-apa tentang roh itu. Jadi disitulah misteri-misteri kita misteri-misteri kita yang tersembunyi di bawah materai itu. Haleluya. Disitulah mereka. Jadi sangkakala ini terlepas ke atas orang-orang Yahudi. Haleluya. Nanti kita lihat lagi Dan kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir,
Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Haleluya. Jadi kita perhatikan suatu masa. Jadi gereja akan pergi sebelum penganiayaan. Jadi kita tidak akan kita tidak akan terlibat kepada masa kesusahan besar. Jadi itulah yang dikatakan tentang Yohanes. Seperti yang dikatakan, bagaimana, kenapa dikatakan para nabi, ahli-ahli Taurat, bahwa Elia harus datang terlebih dahulu. Dan dia berkata, dia sudah datang dan bahkan murid-muridnya tidak mengetahuinya. Mereka memperlakukan dia menurut kehendak mereka sendiri. Jadi pengangkatan akan terjadi secara dengan cara yang sama dalam 1 jam. Karena dia telah berjanji untuk melakukan itu. Haleluya. Jadi dia dulu tidak berjanji untuk mau memperlihatkan Elia seperti itu. Tetapi dia berjanji untuk mengambil mempelai wanita seperti itu. Dalam 1 jam yang tidak terpikirkan oleh manusia. Haleluya. Suatu pengubahan. Dan sekejap mata diangkat. Kemudian orang-orang tertinggal. Maka itulah waktunya. Jadi 2000 tahun roh ini melalui bangsa Romawi, gereja Roma. Jadi tidak bisa bergerak, tetapi roh yang sama itu muncul. Jadi pertama kalinya di dalam diri Mussolini di Roma, sang diktator. Jadi kita melihat itu. Apa yang diperlihatkan kepada Nabi. Ada 7 penglihatan. Tetapi 5 itu sudah diperlihatkan. Dan itu sudah terjadi. Dan itu sudah dinyatakan. Hanya tinggal 2 lagi. Itu akan segera menyusul. Haleluya. Kita sudah pernah membahas tentang hal tersebut. Bagaimana tentang penglihatan Nabi. Jadi kita lihat di Wahyu 9 ayat 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Aku mendengar jumlah mereka. Yohanes melihat hal tersebut dan mendengarkan hal tersebut. Jadi dia melepaskan ke atas di bawah meterai ke-6 itu 200.000 roh jahat yang dimulai di Roma, Jerman, Hitler, dan kita perhatikan di Alkitab di mana mereka menerima kuasa sebagai raja, tetapi tidak dimahkotai. Seorang diktator adalah seorang raja tanpa mahkota. Hanya menerima kuasa sebagai seorang raja. Jadi roh Allah sedang bergerak melalui Nabi. Kita lihat di sini. Jadi Nabi mau menerangkan, Nabi menerangkan apa yang dikatakan, disampaikan oleh Yesus atau roh kepadanya untuk supaya diberitahukan kepada umat manusia. Haleluya. Jadi kita lihat di Wahyu 7 ayat 9 ini. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Haleluya. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Dan Yohanes mendengarkan itu. Oleh ketika malapetaka ini
bunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Kembali kita perhatikan di sini. Haleluya. 200.000 roh-roh jahat terlepas ke atas orang-orang Yahudi. Ketika mereka dulu membakar mereka, mereka menyalibkan mereka, mereka menyuntikkan gelembung-gelembung udara ke dalam pembuluh-pembuluh darah mereka. Mereka membunuh orang-orang Yahudi itu sampai mereka tidak mempunyai gas lagi untuk membunuh mereka dengannya. Dan mereka membakarnya sampai tidak punya peluru lagi untuk ditembakkan. Dan mereka melakukan segala sesuatu yang bisa mereka lakukan. Mereka mengkremasi tubuh-tubuh mereka dan lain sebagainya. Dan menggantung mereka di pagar-pagar. Anak-anak dan semuanya. Orang-orang yang tidak berdosa itu. Hanya karena mereka adalah orang-orang Yahudi. Kita perhatikan di sini. Mereka diperlakukan dengan cara demikian. Tetapi Allah berkata bahwa Dia memberikan kepada mereka masing-masing sehelai jubah. Mereka sebenarnya tidak pantas mendapatkan. Tetapi kasih karunia-Nya dengan membutakan mereka supaya kita dapat melihat. Haleluya. Supaya mempelai wanita dari bangsa kafir dapat melihat. Jadi meterai ketujuh belum dibuka. Haleluya. Karena itu adalah berbicara tentang kedatangannya. Matius 24:36. Haleluya. Jadi kita lihat di Nabi yang 83 paragraf 206. Wahyu 19 ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Haleluya. Jadi kita memperhatikan ini. Ada dua penunggang kuda putih. Ada seekor, ya, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Jadi ada dua di dalam kitab Wahyu, ya, yang memiliki dua ekor kuda putih. Yang satu seekor kuda putih dan juga yang satu tetapi penunggangnya berbeda. Yang satu iblis, satu adalah Kristus. Jadi kita lihat. Jadi kelompok itu sedang menunggang, membuat diri mereka siap untuk menginjak-injak segala sesuatu yang tidak setuju dengan mereka. Ada suatu kelompok yang lain secara, ya, kelompok yang lain yang sudah siap sedia. Jadi nantinya di Wahyu 19, berikutnya gereja terdengar. Dia juga datang, bukan di atas kuda-kuda yang sesungguhnya. Tetapi Alkitab berkata, ia menunggang seekor kuda putih dan seisi surga mengikutinya. Di atas kuda-kuda putih. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat ini. Sementara kelompok ini ada di sini yang sudah memiliki sebanyak 200.000 terikat di sungai Efrat. Dan sudah diikat selama 2000 tahun. Jadi juga gereja itu sudah mengikat Roh Kudus selama hampir 2000 tahun. Di bawah masa kemartiran dulu. Dan di bawah zaman-zaman gereja. Ya sudah diikat. Ya. Bukan di sungai Efrat, melainkan pada pintu kredo-kredo dan dogma-dogma, sehingga Roh Kudus tidak bisa bekerja di dalam gereja karena sistem buatan manusia. Haleluya. Tetapi dia akan dibebaskan, dia akan datang kembali. Itulah yang Alkitab katakan.
Dan keduanya saling berhadapan di medan pertempuran. Lucifer dan Mikael. Haleluya, seperti pada mulanya. Mereka sudah diikat selama hampir 2000 tahun. Atau ya hampir 2000 tahun. Kita lihat di Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi apa yang dikatakan Nabi di paragraf 210? Ya. Itu adalah apa yang Allah katakan. Itu adalah firman. Mempelai wanita bersama dengan firman. Keduanya adalah satu. Bagaimana keduanya bisa menjadi satu? Ketika firman itu yang tertulis di dalam satu ada di dalam kita. Dan membuat kita dan firman menjadi satu. Haleluya. Itulah yang dia janjikan. Jadi itulah sebabnya ia menafsirkan. Jadi Allah tidak membutuhkan seorang penafsir. Allah sendirilah penafsir, rohlah penafsirnya sendiri. Haleluya. Jadi itu sudah ditafsirkan Allah. Seorang darah akan mengandung. Kita baca dulu di Yesaya 14 ayat 12. Wahai engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Dan Wahyu 9 ayat 16 berkata, dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Aku mendengar jumlah mereka. Sesuai dengan Wahyu 17 ayat 8, adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada, dan akan muncul lagi. Haleluya. Kita sudah sering membahas ini. Dan kita sudah tahu siapakah mereka ini. Haleluya. Glory. Jadi kita lihat ya di Wahyu 9 ayat 1. Jadi di bawah sangkakala kelima raja mereka. Di Wahyu 9 ayat 1, raja ya sekarang raja dari kelompok besar dari 200.000 orang berkuda ini. Mereka memiliki seorang raja yang berkuasa atas mereka. Jadi kita perhatikan adalah sebuah bintang yang jatuh. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, Lucifer. Betapa dulunya ya membangga-banggakan dirinya dan lain sebagainya. Dan mendapatkan orang-orang yang dimana orang-orang itu tidak terdapat namanya dalam kitab kehidupan anak domba Allah sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Jadi sebuah lubang tanpa dasar. Raja mereka adalah raja dari lubang tanpa dasar. Wahyu 17 ayat 8 sudah menuliskannya di situ. Haleluya. Yang sudah kita baca tadi. Jadi ini sudah tahu ya
persis sudah tahu kita. Dan setiap orang percaya ya sudah mengerti dan bisa menunjukkan dan bisa memberitahukan siapakah raja yang keluar dari lubang tanpa dasar tersebut. Haleluya. Lihat di paragraf 219 biar kita mati waktu. Imamat 23 ayat 23. Tuhan berfirman kepada Musa. Kita kembali membaca sampai ayat 27 aja. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 24, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan segala sesuatu. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 26. Akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ketujuh itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Kita lihat di sini. Kita mendapati di sini ya bahwa raja mereka berasal dari lubang tanpa dasar. Orang yang sama ya masuk ke dalam kebinasaan, keluar masuk. Kita melihat keluar masuk. Artinya mati ada pengganti. Sudah mati ada pengganti. Haleluya. Jadi kita melihat di Imamat pasal 23 ya. Betapa sempurnanya penafsiran itu dengan urutan itu dengan firman. Haleluya. Jadi kita perhatikan urutannya. Jadi kita lihat Imamat 23 tadi. Jadi Tuhan sudah menuliskannya ya bagi kita di akhir zaman. Karena Tuhan berbicara kepada Musa. Katakanlah kepada anak-anak Israel begini. Dalam bulan yang ketujuh. Dalam bulan yang ketujuh. Pada tanggal 1 bulan itu. Kamu harus mengadakan hari Sabat. Suatu peringatan dengan meniup sangkakala-sangkakala. Yakni hari pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan berat. Tetapi janganlah kamu mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kita lihat Tuhan berbicara kepada Musa. Juga dalam hari yang ke-10 pada bulan ke-7 itu akan ada suatu hari pendamaian. Kalau kita sudah melihat di sini hari berbicara tentang hari pendamaian, berarti setelah selesai ya hari Pentakosta. Jadi kita lihat pendamaian mengikuti. Pendamaian mengikuti bunyi sangkakala. Jadi hari pendamaian mengikuti sangkakala. Jadi 50 hari sangkakala bagi kita melambangkan ketika sangkakala berbunyi pada saat Pentakosta. Yang adalah 50 hari. Haleluya. Tetapi kita lihat orang-orang Yahudi menolak
menolaknya. Jadi sekarang sangkakala adalah untuk memanggil mereka kembali ke pendamaian itu. Jadi dulu pendamaian itu mereka tolak dan mereka menolak sehingga mata kita bisa terbuka. Mata mereka tertutup dan selama masa ini. Haleluya. Selama masa ini. Jadi meterai ini dibuka dan sangkakala ditiup. Jadi sekarang di dalam peniupan sangkakala tepat sebelum Mesias datang. Karena mereka sudah harus berada di Palestina. Haleluya. Tepat sebelum Mesias datang. Karena mereka sudah harus berada di Palestina. Kita melihat ya sudah ada di Mesir ke-12 suku sudah mempersiapkan diri untuk pergi ke Mesir. Dan ketika mereka sampai di Mesir, apa yang terjadi? Yusuf memperkenalkan dirinya. Haleluya. Jadi kita ingat Allah harus mengeraskan hati Firaun untuk mengusir mereka keluar dari Mesir. Dan dia mengeraskan hati Stalin, Mussolini, dan semuanya. Untuk membawa mereka kembali ke tanah perjanjian. Di mana 144.000 orang itu semestinya ada di sana. Haleluya. Glory. Jadi Israel sudah kembali dan pulang ke tanah airnya. Sebentar lagi Yesus Kristus akan memperkenalkan dirinya. Haleluya. Glory. Kemana nanti orang-orang Yahudi Israel akan kembali? Yaitu ke tanah perjanjian yang sudah disiapkan Tuhan bagi mereka. Haleluya. Sebagai perlambang bagaimana tentang tanah Kanaan. Jadi kita lihat pertama kalinya selama ribuan tahun, 2500 tahun, bahwa Israel adalah sebuah bangsa dengan benderanya sendiri, tentaranya sendiri, dan semuanya. Ya, PBB untuk pertama kalinya. Jadi bendera tertua yang pernah berkibar di muka bumi pada saat itu kembali berkibar. 5 bintang Daud dengan 6 sudut. Dia telah berkata bahwa dia akan meninggalkan panci itu pada hari-hari terakhir. Ketika dia akan kembali lagi. Haleluya. Glory. Jadi kita perhatikan. Di Wahyu 9, di bawah sangkakala ke-7. Raja mereka berasal dari lubang tanpa dasar. Jadi kemudian sekarang di imamat, ya, di imamat kita lihat. Jadi dengan segera mengikuti Pentakosta, Yobel mengikuti hari pendamaian. Yobel mengikuti hari pendamaian. Jadi urutan waktu hari raya itu antara hari raya Pentakosta ke pendamaian, bunyi sangkakala bagi pendamaian adalah hari raya Pentakosta. Jadi periode waktu yang lama. Jadi kita perhatikan ada suatu periode waktu yang lama antara hari raya Pentakosta ke pemanggilan sangkakala. Haleluya. Bunyi sangkakala. Sangkakala dibunyikan suatu periode waktu yang lama. Jadi sesungguhnya itu adalah 50 hari dari hari raya Pentakosta ke hari raya pendamaian. Haleluya. Tahun Yobel artinya pembebasan adalah 50 hari. Haleluya. Pembebasan artinya 50 hari adalah tepat 7 sabat. Itu yang dimaksudkan. Jadi
Dan 7 sahabat adalah 7 tahun. 7 tahun gereja, zaman-zaman gereja. Dari Efesus sampai Laodikia. Jadi orang-orang Yahudi sudah dibutakan, menantikan sepanjang waktu ini. Sementara buah sulung Pentakosta sudah dicurahkan ke atas gereja. Dan kita sudah melewati zaman-zaman kemartiran, dan melewati zaman-zaman para reformator, dan sekarang di zaman pemanggilan 3 bagian. Roh yang sama seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pribadi yang sama. Haleluya. Ketujuh zaman gereja merupakan ketujuh sahabat. Haleluya. Jadi kita sudah tepat berada di zaman Laodikia. Haleluya. Tepat 7 sahabat dari sangkakala Yobel Pentakosta, hari raya Yobel Pentakosta, sampai pelambai-lambaian berkas unjukan itu. Dan kemudian Yobel Pentakosta, dan kemudian dari Yobel ke pendamaian adalah 7 sahabat. Haleluya. 50 hari, dan di akhir 50 hari adalah pendamaian itu dilaksanakan. Haleluya. Jadi ketika dia dulu disingkapkan dirinya sebagai anak Allah, sudah menyatakan kepada gereja di dalam baptisan Roh Kudus sepanjang zaman-zaman itu. Di zaman Pentakosta. Tetapi terus dan terus, ya, pembenaran di bawah Luther, pengudusan di bawah Wesley, baptisan Roh Kudus. Haleluya. Jadi kita lihat di Wahyu 6 ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan kurung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Jadi sekarang disinilah masanya pemanggilan pada meterai ke-6. Ketika itu dibuka, penganiayaan melanda orang-orang Yahudi di dalam sudut pandang secara harfiah. Dan disinilah datang penganiayaan kepada gereja di dalam sudut pandang secara gerejawi. Karena mempelai wanita sudah dipanggil, ke-7 sahabat sudah selesai dan siap bagi orang-orang Yahudi untuk dipanggil. Kembali kepada ketika Yusuf ada di Mesir. Jadi hari raya pendamaian. Haleluya. Dipanggil ke hari raya pendamaian. Untuk mengenali pendamaian itu. Haleluya. Karena anak domba Allah yang sudah tersembelih sejak dasar dunia. Israel akan mengetahui hal itu. Haleluya. Jadi kita lihat juga di paragraf 242, ya, 98, paragraf 242. Kita lihat apa yang dikatakan Nabi. 50 hari yang besar itu sudah berakhir. Jadi hari raya Pentakosta sudah selesai. 7 sahabat hingga sangkakala itu sebuah pelambang zaman gereja. Zaman gereja ke-7. Jadi kita ingat di bawah sangkakala ke-6 orang Yahudi. Haleluya. Bahwa sangkakala ke-6 Pentakosta menolak. Ya. Sangkakala ke-6. Jadi kita lihat Pentakosta menolak Alkitab yang suam-suam kuku. Di mana itu dimaksudkan adalah di Laodikia. Haleluya. Wahyu 3 ayat 17 yang suam-suam kuku menolak Alkitab. Jadi bukan hanya Pentakosta, semuanya. Gereja dunia menolak Kristus dan dia ditempatkan di luar. Dan pada sangkakala yang sama dan meterai yang sama. Haleluya.
ketika itu dulu dibuka untuk memperlihatkan Yesus berada di luar gereja, sedang berusaha untuk masuk kembali. Pada saat yang sama, sangkakala berbunyi bagi orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi mengenali pendamaian itu. Haleluya. Jadi Roh Kudus sudah diikat oleh sungai-sungai denominasi selama hampir 2000 tahun. Tetapi akan dilepaskan pada waktu senja oleh pesan di waktu senja. Roh Kudus kembali ke dalam gereja lagi. Kristus diri sendiri yang dinyatakan di dalam tubuh manusia pada waktu senja. Jadi dia telah mengatakannya, dia telah menjanjikannya. Haleluya. Apa yang dikatakan di Yohanes 14 ayat 12? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sesuai dengan Wahyu 10 ayat 7, tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah, seperti yang telah ia beritakan kepada hamba-hambanya itu para nabi. Itu berbicara tentang malaikat yang ketujuh, utusan yang ketujuh, utusan bagi zaman gereja ketujuh. Haleluya. Jadi ketika sudah selesai zaman Laodikia, menurut Wahyu 10, ya, misteri dari seluruh Alkitab akan diberitahukan kepada mempelai wanita. Haleluya. Jadi kita lihat, ya, mempelai wanita dipanggil keluar oleh firman. Kristus sendiri memanggil mempelai wanita. Haleluya. Ibrani 13 tadi yang sudah kita baca, jelas ayat 8. Bahwa dia sama kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dan kita lihat juga di Lukas 17:30 dan juga Matius 4 ayat 5. Allah telah berjanji. Haleluya. Jadi itu adalah antara meterai ke-6 dan meterai ke-7. Dan sangkakala ke-6 dan sangkakala ke-7. Jadi hari raya Pentakosta selesai pada periode sangkakala ke-7. Sebab yang berikutnya adalah kedatangannya. Jadi meterai ke-7, ya. Sebab yang berikutnya adalah misteri tentang kedatangan Kristus. Dan juga sangkakala dibunyikan bagi orang-orang Yahudi. Sangkakala ke-6 mereka dibunyikan. Dan ketika itu berlangsung, itu memberitahukan kepada mereka tentang anak Allah yang disingkapkan itu. Setengah jam lamanya. Haleluya. Semua sangkakala berbunyi pada meterai ke-6. Meterai ke-6 menyelesaikan misteri di bawah meterai ke-6. Tepat, ya, sebelum yang ke-7 dibuka. Haleluya. Glory. Jadi kita perhatikan di Imamat 23 ayat 26 tadi. Betapa teraturnya kitab suci sesudah periode Pentakosta yang panjang. Di mana dulunya Israel menolak di sana dan dia memanggil gereja kafir keluar melalui hari raya Pentakosta. Haleluya. Jadi apakah hari raya Pentakosta ini? Itu adalah buah sulung dari penuaian, buah sulung kebangkitan hari raya Pentakosta. Haleluya. Jadi ini sudah merupakan masa hari raya Pentakosta. Orang-orang Yahudi sudah dibuat bisu. Mereka sudah menolaknya. Jadi sekarang, ya, mereka harus dipanggil kembali ke pendamaian itu. Haleluya. Jadi itulah pengertian hari raya sangkakala. Sesudah Yobel, ya, sesudah Yobel Pentakosta, memanggil orang-orang Yahudi untuk berkumpul. Haleluya.
Jadi seperti yang sudah kita baca tadi di Imamat 23-27, ya, dan juga Zakaria 13 ayat 6 tadi. Haleluya. Jadi urutan nas-nas kitab suci sesudah periode Pentakosta yang panjang yang berakhir dengan pemanggilan mempelai wanita. Mempelai wanita dipanggil oleh seorang hamba, seorang yang ditolak, ya. Berikutnya diberitahukan kepada Israel hari raya pendamaian. Kita lihat yang ada di sini sama seperti di Imamat pasal 16. Ketika dia memerintahkan hari raya Pentakosta atau hari raya pendamaian. Haleluya. Mereka dipanggil. Jadi di hari raya Pentakosta ini yang digambarkan di Imamat 23 ayat 26 atau 23 dan 24 adalah sebuah hari raya perkabungan, bukan hari raya penyembelihan. Hari raya itu disembeli, pendamaian itu disembeli, ya, tepatnya. Jadi pendamaian disembeli. Jadi Imamat 16, ya, 16 itu tepat paralel dengannya. Haleluya. Hanya kalau dia di tempat ya di tempat ini memanggil Israel ke perkabungan bagi dosa-dosa mereka. Jadi betapa sempurnanya itu di zaman ini. Haleluya. Jadi itu bukan penyembelihan ulang terhadapnya. Haleluya. Di mana Musa melambangkan, ya, dengan memukul batu karang itu untuk kedua kalinya. Itu tidak bekerja. Bukan sebuah penyembelihan dari hari raya, melainkan sebuah perkabungan atas penolakan terhadap pendamaian itu. Haleluya. Kenapa ditolak pendamaian itu? Karena mereka menolak Kristus. Haleluya. Jadi merupakan sangkakala hari raya itu ditolak. Ditolak, kemudian Mesias mereka diberitahukan. Haleluya. Jadi kita lihat di Zakaria 13 apa yang dikatakan tadi situ ayat 6. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada badanmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapati dari rumah sahabat-sahabatku. Haleluya. Jadi kita perhatikan mereka akan mengenali Mesias mereka ketika mereka melihat dia. Dia sedang datang di dalam kuasa. Jadi itulah seorang yang mereka nanti-nantikan. Dia sedang datang di dalam kuasa. Ya, bagi mempelai wanita bangsa kafir dan orang-orang Yahudi akan mengenali dia. Dan kemudian Alkitab mengatakan, ya, ketika mereka berkata, di manakah engkau, seperti Zakaria tadi, mendapatkan luka-luka. Kita ingat, ya, apa yang telah dilakukan atau diperbuat oleh saudara-saudara Yusuf terhadap dia. Kejadian 45 ayat 5 kita lihat bagaimana tentang kisah Yusuf. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Amen. Sesuai dengan Zakaria 13 ayat 6. Haleluya. Dari manakah kamu mendapatkan luka-luka ini yang terdapat, ya, dalam tubuhmu? Jadi dia berkata, aku dapat dari rumah sahabat-sahabatku. Tetapi inilah yang akan menjawab yang sebenarnya. Yang menjawab Zakaria 13 ayat 6 ini. Inilah yang menjawab Kejadian 45 ayat 5. Sebab untuk menerima, ya, memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Haleluya. Jadi kita lihat
mempelai wanita sudah berada di surga. Istri Yusuf pada waktu itu ada di dalam istana. Dan Yusuf membubarkan semua orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan dia memberitahukan dirinya kepada saudara-saudaranya. Jadi kita lihat istri dan anak-anaknya. Dan mereka semua ada di dalam istana ketika dia kembali untuk memberitahukan dirinya kepada orang-orang Yahudi. Disitulah pendamaian itu. Haleluya. Itulah pendamaian. Disitulah sangkakala ada berbunyi. Haleluya. Disitulah di mana mereka berkata, oh, apakah itu? Disitulah pendamaian itu. Dari manakah luka-luka itu berasal? Dari rumah sahabat-sahabatku. Haleluya. Jadi kita akan mengingat apa yang dikatakan ya saudara-saudara Yusuf. Mereka berkata, ya, sekarang kita pasti akan dibunuh karena mereka takut dan gentar. Mereka gemetar. Kita dulu yang melakukan itu. Kita sudah berbuat jahat seperti itu. Haleluya. Sehingga dia berkata, tidak, Allah melakukan ini untuk menyelamatkan hidupmu. Haleluya. Allah melakukan ini untuk menyelamatkan hidupmu. Haleluya. Jadi dia lakukan dengan cara itu untuk menyelamatkan kehidupan bangsa kafir. Mempelai wanita dikatakan, aku memperoleh luka-luka dari rumah sahabat-sahabatku. Tetapi janganlah kamu marah. Jangan takut terhadap dirimu sendiri. Haleluya. Jadi itulah artinya ya Imamat 16 ayat 29. Apa yang dikatakan? Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Yakni pada bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang-orang orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Dan ayat Imamat 23:7 dikatakan, tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu ada hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Inilah tujuan dan inilah yang dimaksudkan ya, di mana Yesus Kristus memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya lewat kedua saksi tersebut, yaitu Musa dan Elia. Haleluya. Jadi mereka benar-benar memisahkan diri mereka dan berkabung selama berhari-hari. Pendamaian, kesedihan, ya, kedatangan untuk memberitahukan. Jadi pendamaian bukanlah pendamaian biasa yang disembeli seperti di Imamat 16, tetapi Imamat 23 adalah sebuah masa perkabungan atas dosa-dosa mereka dan dosa-dosa mereka yang dulu mereka telah menolaknya. Haleluya. Jadi kita melihat kenapa sangkakala itu tidak berbunyi, ya, tidak mempunyai arti bagi kita. Semuanya itu dibunyikan di bawah meterai ke-6. Haleluya. Di bawah meterai ke-6. Sementara Asnat, anaknya mempelai wanita, sudah diantarkan ke istana. Kita sudah ada di awan-awan. Haleluya. Setelah kita sampai ke sana, sangkakala akan dibunyikan. Kedua saksi tampil dan Yesus langsung memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya menerima dia sebagai Mesias dan Raja mereka. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pesan kita. Biar kita minggu depan kita lanjutkan sedikit lagi. Haleluya. Jadi semuanya, tidak seorang